Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melansari dengan NIM 20650016. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke. Sebelumnya di sini ada slide, ada dua tampilan, yaitu ada mengenai informasi lokasi dan juga informasi tabel yang berisikan informasi dari lokasinya. Oke. Sebelum masuk pada slide berikutnya, di sini saya akan jelaskan dulu kedua bagian ini. Nah, dari pada slide pada gambar di kanan ini kan ada ID dari informasi tabel, yang dimana pada ID 1 itu kan ada SPBU Pertamina. Nah, dari nomor ID nomor 1 ini dia letak dari SPBU Pertamina tersebut. Kemudian keterangannya itu dia tempat pembelian BBM. Nah, kemudian dari ID yang kedua itu ada Pelabuhan Batu Atas. Nah, yang dimana pada gambar di sini sudah ada ID-nya itu nomor 2, yang dimana itu menunjukkan bahwa tempat tersebut itu merupakan lokasi dari Pelabuhan Batu Atas. Nah, kemudian yang ketiga ini ada Taman Bukit Kaluku, yang dimana Taman Bukit Kalukunya ini terletaknya itu berdekatan dengan Pantai Bone-Bone. Dia ibarat pesisirnya begitu. Oke. Nah, ini dia Pantai Bone-Bone, itu dia masuk pada urutan ID ke-6. Nah, sementara ID ke-5 itu ada Kuburan Umum Bone-Bone Atas. Oke. Intinya dari kedua informasi ini dia sama-sama menguntungkan, sama-sama membutuhkan satu sama lain, karena kalau tidak ada data atributnya dari tabel itu bisa saja orang-orang tidak mengetahui informasi yang lebih detail apabila tidak memakai data informasi tabel. Oke, lanjut. Di sini ada atribut sekolah. Di sini kan saya sebelumnya di sini saya mengambil kecamatan Batu Puaro, yang terdiri kan kecamatan Batu Puaro itu kan ada beberapa kelurahan. Nah, di situ saya ambilnya itu kelurahan Bone-Bone. Oke, di sini sudah ada lokasi dari kelurahan Bone-Bone, dan di sini juga saya sudah memilah-milah beberapa fasilitas umumnya, dan juga ada data atribut sekolah, data atribut jalan raya, dan juga data atribut Busines, yang dimana Busines ini dia merupakan bisnis dari tempat kelurahan Bone-Bone tersebut. Oke, lanjut. Nah, data sekolahnya ini ada beberapa data, yang dimana ada ID-nya, tentu saja supaya kita bisa tahu kalau ID-nya ini dia menunjukkan sekolah ini. SD Negeri 2 Bone-Bone itu dia ID-nya 1. Kemudian SD Negeri 1 Bone-Bone ini dia ID-nya 2, yang dimana SD2 Bone-Bone itu dia akreditas A, kemudian SD Negeri 1 Bone-Bone itu dia akreditas B. Intinya pada data atribut dari data informasi lokasi dan juga data atribut tabel itu dia tidak boleh berantakan itu susunannya, supaya orang-orang bisa mengetahui informasi tersebut dengan baik, dengan beraturan begitu, supaya mereka tidak apa. Oke, intinya seperti ini. Apapun ketika kita membuat data atribut dari tabel, kemudian membuat data atribut informasi lokasi, itu dia harus
berurutan harus terstruktur karena ketika ada uh, orang mungkin dia melihat sebuah peta atau geografis, kemudian di situ ada tabelnya dan juga lokasinya di situ harus sesuai dengan ID dan juga informasi-informasi yang berkaitan di informasi lokasi tersebut supaya uh, para pengguna atau yang melihatnya itu bisa mudah paham seperti itu dan juga bisa secara terstruktur rapi. Oke, kemudian data atribut jalan raya yang dimana kan pada Kelurahan Bone-Bone ini memiliki jalan dan juga lorong. Nah, jalannya itu ada 5 jalan dan 1 lorong. Nah, ini jalan-jalan yang berwarna ini merupakan tanda dari jalan yang pertama itu kan jalan Wawokia. Itu jalan Wawokia itu warnanya merah supaya orang mudah paham ini jalan apa, kemudian panjang jalannya itu berapa, keterangannya itu dia jalan apa. Oke, intinya kita menggunakan uh, warna agar dapat dibedakan antara jalan satu dan juga jalan yang lainnya. Oke, di sini ada 6 ID. Oke, di sini kan yang sebelumnya kan itu dia keterangannya kan ada 1 dan juga 2 supaya orang bisa tahu. Nah, sementara di sini kan ada ID-nya tapi tidak tertera di sini. Kenapa? Karena di sini kan sudah ada warnanya. Jadi orang-orang itu bisa bisa tahu, oh, jalan warna ini, jalan merah ini jalannya jalan Wawokia. Terus jalan warna biru ini jalannya jalan Lorong Kaluku seperti itu. Biar tidak usah pakai ID di dalamnya, tetapi kan di situ sudah ada warna yang menentukan jalan tersebut supaya orang-orang mudah mengetahui ini jalan apa dan juga panjangnya berapa, dia jalan utama atau bukan. Oke, seperti itu saja intinya. Apapun yang kita buat ini harus uh, mudah dipahami oleh pengguna geografis tersebut supaya mereka mudah paham. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menambahkan data bisnis atau data bisnis mungkin atau data perusahaan atau data-data penjualan itu supaya mungkin orang-orang bisa tahu, oh, di Kelurahan Bone-Bone ini dia ada yang jual toko roti gitu, atau mungkin ada yang ada kedai ataupun mungkin ada CV kantor perusahaan di situ. Mungkin ada beberapa peta yang tidak menuliskan itu, makanya di sini saya menambahkan data bisnis. Oke, di situ kita bisa lihat sama seperti slide-slide sebelumnya. Di sini saya uh, memakai data ID-nya supaya tata letak dari lokasinya itu tepat pada sasaran seperti itu. Oke, yang dimana ID pertama itu ada Queen Pet Shop, yang dimana pada Queen Pet Shop Bobo ini dia keterangannya itu toko pakan hewan atau toko yang menjual makanan-makanan hewan. Ini dia beralokasikan di ID yang pertama ini. Mungkin lokasinya agak kecil karena di sini saya menggunakan Google Maps. Kenapa? Dan kemudian kenapa kecil-kecil? Karena kan lokasinya itu sangat luas. Jadi kurang jelas mungkin. Beda dengan data atribut sekolah tadi karena dia berdekatan. Makanya saya bisa zoom dan juga screenshot. Kemudian bangunan-bangunannya itu bisa terlihat jelas gitu. Oke. Intinya kita bisa tahu apa itu data atribut dari data atribut tabel, kemudian apa itu data dari informasi lokasi. Oke, sebelum data atribut atau data tabel ini
di dibuat itu kita harus tahu dulu sebenarnya yang dari uh, data-data vektor ataupun data raster itu sebenarnya kita harus tahu dulu supaya kita bisa tahu batas-batasnya ini, batas wilayahnya ini dia data data vektor atau data poligon atau bukan, atau mungkin data data garis atau bukan, atau data raster atau bukan, intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari saya atau tugas dari saya. Apabila ada kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.